Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi. Berikut adalah anggota kelompok kami. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang berdasarkan pada moralitas dan humanistis pada sila ke-1 akan menghasilkan sistem ekonomi yang berberi kemanusiaan pada sila kedua. Oleh karena itu, sistem ekonomi Pancasila harus dikembangkan menjadi sistem pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Tujuan dari ekonomi adalah memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian, pengembangan ekonomi yang hanya merugikan manusia harus dihindarkan. Berikut adalah langkah yang strategis untuk melakukan reformasi ekonomi rakyat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, keamanan pangan dan mengembalikan kepercayaan. Yang kedua, program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi. Kemudian yang ketiga, transformasi struktur. Sila ke-1, Tuhanan Yang Maha Esa. Menurut Mubiarto, nilai ini dapat diwujudkan dalam roda perekonomian yang digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Kebijakan ekonomi yang berdasar sila 1 ini bertujuan agar terwujudnya ekonomi yang menjunjung moralitas dan etika yang dapat menjadi landasan dan pedoman dalam melakukan seluruh kegiatan ekonomi, baik perorangan, badan usaha, maupun negara. Saat ini, meluasnya paham liberalisme dan derasnya globalisasi menyebabkan degradasi moral bangsa yang diwujudkan oleh para pelaku bisnis yang mulai mengabaikan nilai-nilai moral yang ada. Ekonomi Pancasila harus mampu mengatasi permasalahan tersebut. Ekonomi Pancasila memang mengakui dan menjamin hak-hak individu, namun jangan sampai merugikan kepentingan umum. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Mubiarto, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat kita wujudkan dengan adanya kehendak yang kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan kemerataan sosial sesuai dengan asas-asas kemanusiaan, seperti semangat kekeluargaan, cinta mencintai, tenggang rasa. Apabila aspek tersebut sudah merata pada seluruh anggota, itu dapat menyebabkan semangat solidaritas sosial menuju kemerataan sosial. Kemudian, kemerataan sosial dalam bidang ekonomi dapat kita wujudkan dengan adanya klaster industri pada UKM yang akhirnya membentuk koperasi sebagai dari usaha bersama. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Menurut Mubiarto, prioritas kebijaksanaan ekonomi merupakan penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Oleh karena itu, nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi. Ekonomi Pancasila digagas untuk mempersatukan bangsa. Regulasi yang dihasilkan harus mampu meningkatkan ketangguhan dan kedaulatan ekonomi nasional. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam mengayomi kehidupan ekonomi masyarakat, Indonesia memberlakukan 3 sistem usaha, yaitu usaha negara, usaha swasta, dan koperasi. Koperasi adalah salah satu dari ketiga sistem usaha yang menjadi patokan atau sorot mata masyarakat yang dipercaya mampu melayani masyarakat karena memiliki watak sosial yang kuat. Seperti contoh, ada Koperasi Penguasa Tahu Indonesia atau KOPTI yang berdiri untuk mewadahi permodalan bagi pengusaha-pengusaha yang serumpun. Dan juga ada Koperasi Susu Batu yang menjadikan susu sebagai komoditas serta usaha utama para warga. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan sila kelima diwujudkan melalui realisasi prinsip keadilan dalam berbagai aspek keadilan, yaitu ekonomi, hukum, politik, dan sosial budaya. Dengan diimplementasikan sila ini dalam dunia perekonomian, maka tidak menjadikan para segelintir orang yang bermodal besar untuk menguasai perdagangan. Dengan demikian, akan menciptakan gemah ripa dalam perekonomian masyarakat. Sekian dari video kami. Terima kasih.